Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Al-ayah surah Al-An'am. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar sore hari ini? Masih tetap kuat berpuasa kan? Alhamdulillah, kita masih mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman Islam, sehat lahir batin, sehingga kita bisa kuat untuk melaksanakan puasa yang sampai hari ini kita sudah melaksanakan yang ke-23. Semoga puasa-puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ke depan puasa kita lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak sekalian, di sini saya akan membawakan tema tentang hikmah puasa. Ada banyak macam tentang hikmah puasa. Ini akan saya bincangkan sedikit demi sedikit ya, karena waktunya tidak memungkinkan, ya cukup dengan sedikit penjelasan yang penting paham semua. Baik, hikmah puasa yang pertama adalah membentuk manusia yang bertakwa. Sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa itu, mana-mana puasa telah membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang mampu berpuasa. Kelihatannya puasa itu enteng ya, kelihatannya gampang. Kita nggak modal apa-apa, hanya menahan lapar gitu ya secara zahir. Tapi sebenarnya kalau bukan orang-orang yang beriman, maka tidak akan kuat untuk berpuasa. Buktinya masih banyak di antara kita, saudara-saudara kita di jalan, apalagi ini sudah hari-hari menjelang akhir, sudah banyak yang kelihatan tidak berpuasa kalau sore-sore atau siang-siang itu. Masih banyak yang merokok di jalan-jalan dengan lenggang kangkungnya, tidak malu. Subhanallah ya. Itu makanya nggak semua orang bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang berimanlah yang bisa melaksanakan puasa ini agar menjadi orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa sebagai benteng atau perisai dari segala macam tipu daya setan. Kita ketahui bahwasanya puasa menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, termasuk makan dan minum ya, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dengan berpuasa ini, maka kan kita, aliran darah kita itu nggak sederas, nggak sekencang ketika kita nggak berpuasa. Karena apa namanya, makanan kita yang kita cerna nggak ada. Lah karena sempitnya itulah, karena berpuasa itulah, maka setan nggak bisa mudah masuk kepada orang yang berpuasa. Maka berpuasa itu merupakan perisai atau benteng dari tipu daya setan. Yang kedua. Yang ketiga, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi umur panjang, kenikmatan tadi itu, sehingga kita bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya, mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, yang mana bulan ini adalah bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan, bulan penuh pahala, bulan penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan dikabulkannya doa. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dijumpai dengan bulan Ramadan. Dan semoga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Yang keempat adalah membina kejujuran dan kedisiplinan. Orang yang berpuasa itu akan membina pada dirinya agar bersikap jujur dan disiplin. Suatu contoh, ya, kita disiplin, kita nggak akan makan sebelum adzan maghrib, walaupun nggak ada orang. Kita pulang dari sekolah, pulang dari kerja, pulang dari main, kita tetap disiplin
kita nggak akan makan walaupun haus, nggak akan minum walaupun haus sebelum datangnya maghrib tiba. Ini membentuk kita untuk berdisiplin, ya, dan jujur karena kita berpuasa. Maka kita kalau berbohong, kalau berdusta, maka akan mengurangi pahalanya puasa. Maka kita dituntut untuk selalu jujur dan disiplin tadi. Selanjutnya yang kelima adalah mendidik rasa belas kasihan terhadap sesama, sehingga muncul kasih sayang dan persatuan. Kita tahu bahwasanya puasa itu seperti ini rasanya. Kita baru puasa sehari saja rasanya seperti ini. Bagaimana dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya untuk yang dimakan? Kalau orang-orang miskin itu, orang yang fakir itu tidak hanya sehari dua hari, bahkan setiap hari dia berpuasa. Setiap minggu, bulan, tahun mereka banyak berpuasa karena nggak ada yang dimakan. Nah, begitulah rasanya orang yang berpuasa, nggak ada yang dimakan. Rasanya seperti itu. Maka kita bisa iba, kita bisa kasihan kepada sesama karena rasanya orang yang nggak makan adalah seperti itu. Nah, ini mendidik kita menjadi orang yang belas kasihan terhadap sesama. Kemudian juga dapat memelihara kesehatan. Ibarat pabrik itu kalau digunakan terus-menerus, maka suatu saat juga akan ada hangusnya, ada ausnya. Begitu juga dengan perut manusia. Kalau setiap hari geling terus, mencerna makanan terus, nggak ada istirahatnya, itu akan mengganggu kesehatan kita. Banyak orang yang kegemukan, gemuk itu namanya yang over itu ya, banyak makan dan sebagainya, itu akan mengganggu pada penyakitnya. Untuk itu puasa ini bisa memelihara kesehatan kita, memberi waktu kepada perut kita untuk berhenti sejenak, mengistirahatkan usus-usus kita agar kembali sehat seperti semula, gitu ya. Dan yang berikutnya dapat mengendalikan hawa nafsu. Kita mau apa-apa, kita ingat kalau puasa. Takut kalau puasa kita nggak diterima oleh Allah SWT, sehingga kita terkendali hawa nafsu kita, terjaga nafsu kita untuk mengerjakan yang tidak diperkenankan. Dan yang terakhir adalah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah SWT. Karena ini adalah bulan-bulan maghfirah, Allah mengampuni semua dosa-dosa kita kalau kita mau meminta ampun kepada Allah SWT. Mungkin itu sebelum tentang hikmah puasa, semoga bisa menjadi itibar bagi kita dan kita diterima puasa kita oleh Allah SWT. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.